Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Ibu Titi Susanti, SSMPA selaku dosen Ketua Penguji pertama. Yang terhormat kepada Ibu Rina Ramawati, SMPA selaku dosen penguji utama sekaligus dosen pembimbing tugas akhir punya saya tersebut yang membimbing saya dari awal sampai akhir ini. Pertama, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Krisanta dari Prodi Diploma 3 Kearsipan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan NIM 17-SP/10867/SP/17-12794. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, dosen Ketua Penguji pertama dan dosen penguji utama yang sudah mempersilahkan saya untuk presentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul penyimpanan arsip dinamis aktif di bagian tata usaha di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dari judul tugas akhir yang telah saya ambil, saya akan menjabarkan latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, peran arsip dinamis aktif sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan suatu instansi. Yang kedua, pentingnya penyimpanan dan pengelolaan arsip dinamis aktif yang sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan pengelolaan arsip pada bagian tata usaha Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang masih dapat ditingkatkan. Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 3 pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dari tugas akhir ini, yaitu yang pertama, bagaimana teknis penyimpanan arsip dinamis aktif di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kedua, apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyimpanan arsip dinamis aktif di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ketiga, kendala apa saja yang ditemukan dalam proses penyimpanan arsip dinamis aktif di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tujuan penelitian dari tugas akhir ini sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kondisi arsip di bagian tata usaha Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kedua, mendeskripsikan pelaksanaan penyimpanan arsip di bagian tata usaha Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ketiga, mendeskripsikan prosedur penyimpanan arsip dinamis aktif bagian tata usaha di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Keempat, mendeskripsikan kendala apa yang dihadapi bagian tata usaha Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia terkait dengan penyimpanan arsip dinamis aktif. Adapun tujuan penelitian yang telah saya rangkum, saya mengambil 2 referensi tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, arsip dinamis aktif, yang mana arsip dinamis aktif juga disebut sebagai berkas kerja karena arsip dinamis aktif masih digunakan secara langsung pada saat pelaksanaan kegiatan atau penyelesaian pekerjaan. Kedua, pengelolaan arsip dinamis, yang mana pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis yang secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusunan arsip. Struktur organisasi di bagian Sekretariat Itjen, Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mempunyai tugas, yaitu memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, penyajian data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan. Kedua, analisis hasil pemeriksaan, pemantauan, dan analisa penyelesaian tindak lanjut, serta pelaporan hasil pengawasan. Ketiga, pelaksanaan urusan administrasi, keuangan, dan pengelolaan aset. Keempat, pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum. Sekretariat Inspektorat Jenderal dari atas. Yang pertama, bagian perencana, program, pelaporan, dan anggaran. Kedua, bagian analisa dan pemantauan hasil pengawasan. Ketiga, bagian tata usaha dan keuangan. Dan keempat, bagian kepegawaian dan umum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan data primer yang perbedaan datanya dengan cara mengamati gejala, peristiwa, maupun kondisi yang terlihat pada objek penelitian. Kedua, wawancara.
Wawancara merupakan data primer yang pemberian datanya dengan cara menggali informasi dan keterangan pada objek penelitian dan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian dari narasumber. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan data sekunder yang pemberian datanya dengan cara mencari data, hal, atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan agenda yang tersedia sebelumnya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, memberdaya masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak pada tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Bapak Marwan Jafar. Dan kemudian pada tahun 2016 tongkat kepemimpinannya beralih kepada Bapak Eko Putro Sanjoyo. Bahwa pengelolaan arsip di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia memiliki jenis arsip yaitu dua. Yang pertama, arsip tekstual, yang kedua, arsip elektronik. Adapun arsip dinamis aktif dengan jenis tekstual dan elektronik tersebut terdiri atas nota dinas, surat undangan, surat eksternal, dan surat satuan tugas dana desa. Surat dari luar yang ditujukan pada Ikjen berupa arsip elektronik yang benar dicetak dan didisposisikan kepada tujuan surat. Selanjutnya surat di-scan dan dapat disimpan sebagai arsip setelah surat didisposisikan. Dengan menghitung volume arsip dengan ditentukan jumlah box, maka didapatlah rumus. Maka volume arsip dapat volume arsip sebagai berikut. Sedangkan sistem volume dalam penyimpanan dilakukan dengan tujuan agar penyimpanan menjadi lebih sistematis dan mudah untuk ditemukan kembali. Penyusunan volume arsip pada di bagian data usaha Kementerian Desa dapat dilakukan melalui berdasarkan waktu setiap 1 tahun. Hasil observasi dan wawancara dengan arsiparis menunjukkan bahwa pada di bagian tata usaha Kementerian Desa secara umum dalam kondisi baik, yaitu dalam kondisi utuh, tidak rusak, dan layak dipergunakan kembali. Kemudian, di slide selanjutnya dapat dijelaskan proses penyimpanan arsip dinamis aktif sebagai berikut. Pada bagian tata usaha Kementerian Desa, penciptaan arsip diawali dengan memasukkan berkas yang akan dijadikan arsip ke dalam daftar isi berkas. Setelah masuk ke dalam daftar isi berkas, arsip tersebut diberi nomor urut yang sesuai dengan daftar isi berkas. Selanjutnya, arsip yang berbentuk berkas cetak atau hard copy dipindai terlebih dahulu untuk disimpan dalam bentuk digital. Pemindaian ini bertujuan untuk membuat cadangan arsip serta memudahkan pengaksesan arsip ketika diperlukan. Selain dilakukan pemindaian, arsip juga digandakan. Arsip yang telah dipindai dan digandakan disimpan pada filing kabinet pada lokasi yang sesuai. Sedangkan prosedur layanan arsip dinamis aktif terdapat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan peminjaman dengan menyerahkan nomor arsip. Kedua, arsiparis mencatatkan arsip. Ketiga, arsiparis mencatat peminjaman. Keempat, peminjam harus mengembalikan sesuai dengan waktu. Untuk memelihara dan menyusut arsip dinamis aktif terdapat beberapa keterangan yaitu dalam pemeliharaan belum terdapat sarana pendukung dalam penjagaan dan perawatan kearsipan. Sedangkan sarana pendukung yang diperlukan dalam pemeliharaan arsip dinamis aktif yaitu pengukur suhu udara, vakum cleaner, alat pemadam kebakaran, alat mengukur kelapangan udara dan bahan kimia pembasmi organisme perusak arsip. Sedangkan dalam proses penyusunan pernah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Penyusutan yang dilakukan berupa pemindahan arsip dari Central File ke Record Center. Pada tahun 2018, arsiparis tidak mengetahui berapa jumlah arsip yang dipindahkan karena saat itu belum ditangani oleh arsiparis. Pada tahun 2019, pemindahan arsip sebanyak 30 box pernah diajukan, namun tidak disetujui karena kurangnya ketersediaan ruang pada record center sehingga belum dilakukan pemindahan. Pada tahun 2020 sedang dilakukan pengajuan pemindahan arsip sebanyak 900 box.
Adapun ada kendala penyimpanan arsip dinamis aktif sebagai berikut. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat kendala dalam proses pengolahan arsip dinamis aktif pada saat ini. Proses penyimpanan dan pengolahan arsip mulai dari penciptaan, pengaksesan, hingga pemelihara dan pengamanan arsip berjalan dengan lancar pada bagian tata usaha komunitas desa. Pengelola arsip dinamis aktif dilakukan oleh arsiparis dan tidak ditemukan kendala maupun permasalah. Menurut arsiparis, hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki adalah penyediaan ruang khusus untuk penyimpanan arsip. Namun, sebelum tahun 2018 terdapat kendala pada pengolahan arsip berupa surat. Kendala yang dimaksud yaitu kesulitan penataan dan penemuan kembali arsip. Kendala ini disebabkan oleh belum adanya tenaga arsiparis serta belum dilaksanakan sistem klasifikasi pada waktu tersebut. Kendala tersebut telah dapat diatasi dengan perekrutan tenaga arsiparis serta telah dilaksanakannya sistem klasifikasi yang memberikan dampak signifikan dalam pengolahan arsip pada bagian tata usaha komunitas desa. Selanjutnya, pada tahun 2019-2020 tidak terdapat kendala apapun. Adapun sarana dan prasarana penyimpanan arsip dinamis aktif yang telah disesuaikan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 terlihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada bagian tata usaha komunitas desa, terdapat kekurangan pada penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pengolahan arsip. Pada bagian tata usaha komunitas desa, tidak terdapat ruang penyimpanan arsip aktif. Penyimpanan arsip aktif dilakukan pada ruang kerja bagian tata usaha komunitas desa. Tidak terdapat meja dan kursi yang dikhususkan untuk membaca arsip yang diakses. Almari berkas atau filing kabinet merupakan sarana yang penting dalam kegiatan kearsipan. Pada bagian luar filing kabinet diberi label tahun arsip untuk memudahkan identifikasi lokasi arsip. Almari berkas atau filing kabinet pada bagian tata usaha komunitas desa menggunakan material besi dikarenakan material besi lebih lama masa penggunaannya. Selain itu, filing kabinet dengan material besi biasanya lebih mudah dibersihkan dan memiliki kelembaban yang lebih rendah dibandingkan bahan kayu, sehingga arsip yang disimpan di dalamnya menjadi lebih awet. Pada bagian tata usaha komunitas desa, daftar isi berkas dicatat menggunakan komputer, dan berkas yang dijadikan arsip juga disimpan dalam bentuk digital sehingga perangkat komputer diperlukan dalam kegiatan pengolahan arsip. Terdapat komputer yang khusus digunakan sebagai sarana penyimpanan dan pengolahan arsip. Berdasarkan hasil observasi, terdapat map kantung yang digunakan dalam penyimpanan arsip di bagian dalam filing kabinet. Map kantung digunakan bersamaan dengan sekat atau guide dalam penyimpanan arsip. Penggunaan map kantung dan guide sangat membantu pengorganisasian arsip. Label pada guide merupakan kode klasifikasi arsip untuk memudahkan identifikasi arsip. Pada bagian tata usaha komunitas desa terdapat mesin cetak atau pindai, printer and scanner, dan mesin fotokopi yang digunakan dalam kegiatan kearsipan. Terdapat declare file yang digunakan untuk menyimpan kartu dan berkas yang berukuran lebih kecil, namun frekuensi penggunaan declare file pada bagian tata usaha komunitas desa cukup rendah. Secara umum, kondisi sarana dan prasarana pada bagian tata usaha komunitas desa cukup baik dan dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan dan pengolahan arsip dinamis aktif. Kesimpulan dari tugas akhir saya ini sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan arsip dinamis aktif telah dilakukan sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Kedua, pelayanan arsip yaitu pada hari kerja, pada hari Senin sampai hari Jumat. Pelayanan arsip yang dilakukan yaitu berupa peminjaman arsip. Namun, tidak terdapat ruangan maupun tempat khusus bagi yang ingin langsung mengakses arsip di tempat. Ketiga, sarana dan prasarana yang digunakan dalam layanan arsip statis cukup memadai, meliputi almari berkas, perangkat komputer, folder atau map kantung, guide atau sekat, mesin fotokopi, scanner, dan printer, dan declare file. Namun, pada penyimpanan arsip dinamis aktif tidak terdapat ruangan penyimpanan khusus arsip. Keempat, pemelihara dan pengamanan arsip dilakukan dengan cukup baik. Pemeliharaan
yang dilakukan meliputi perawatan rutin berupa pembersihan arsip dan sarana-prasarana arsip, pemeriksaan tahunan, dan pencadangan arsip. Yang terakhir, penyimpanan dan pengolahan arsip dinamis aktif secara umum telah dilakukan dengan baik pada sejak tahun 2018 dan tidak terdapat kendala yang signifikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen, Ketua Penguji Pertama dan Ibu dosen, Penguji Utama kedua. Adapun hasil tugas akhir saya ini masih jauh dari sempurna. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan saya dikarenakan pandemi ini tidak lepas dari komunikasi kepada Ibu dosen Ketua Penguji Pertama dan Ibu dosen Penguji Utama kedua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.